Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Saya sih di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang belum sempat saya jawab ya. Mungkin dengan melalui konten ini sedikit untuk menjelaskan ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan terbaru adalah dari nih Bang Dedi Tiara ya. Jadi pertanyaannya itu, Bang, wijen di tengah kok bisa jadi di atas, kan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini mengenai gula tengah ya, atau gula halus pada adonan odading itu sendiri ya. Coba kita lihat salah satu konten saya di sini tentang di sini eh, waktu kita praktek membuat gula tengah, kenapa nanti wijennya itu bisa ada di tengah, dan ini salah satunya teman-teman. Oke, kita langsung skip saja, saya tidak akan memperjelas tentang detailnya gula tengah, tetapi berkaitan dengan wijen ini kenapa bisa tengah. Nah, jadi gula tengah itu adalah teman-teman ya, yang dibuat dari adonan juga, yang beda adonan, untuk menghasilkan gula tersendiri yang ditaruh nanti pada saat menumpuk adonan gitu kan. Jadi ada lapisan ya teman-teman, ada lapisan yang paling bawah gula tengah dan gula bagian atas yang adonan yang paling atas. Nah, di situ cara pembuatannya seperti ini, yaitu dengan gula halus, kemudian wijen dan tepung, kemudian dikasih air seperti membuat adonan, tapi lebih ringkas ya seperti nah ini. Nah, ya. Oke, jadi saya tidak memperlihatkan secara langsung, dan ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, nanti ketika sudah ini jadi, kita terapkan pada adonan ya, adonan, sehingga mana ya konten yang berkaitan dengan menumpuk adonan. Kita ringkas-ringkas saja. Terbaru kayaknya ada ketika menumpuk adonan. Oke, mana kita scroll lagi. Kita ambil review di sini teman-teman ya. Sini. Nah, ini. Jadi saat meratakan, ini pas gambaran pas saat saya meratakan di tempat jualan seperti ini. Nah ini adonan odadingnya teman-teman ya, di lapisan pertama sudah kita ratakan seperti ini. Nah, kemudian setelah ini rata, ini seperti ini sudah rata ya. Oke, sudah rata, mana ya. Nah ini tadi yang kita buat tadi, gula tengah yang kita buat. Dari sini tadi campuran antara gula halus, wijen dan tepung terigu ya. Kemudian gula tengah ini kita naikkan ke tumpukan pertama tadi gitu kan. Naikkan ke tumpukan pertama, mana kita scroll, memang agak panjang ya teman-teman. Nah, ini kan setelah rata gini bisa menutupi seperti ini. Nah, ini kita angkat. Nah, ini kita angkat ke atas untuk menutupi di adonan pertama yang sudah kita ratakan seperti itu. Nah, nih, oke. Jadi ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini sudah rata, kita apakan lagi, samakan gitu kan dengan adonan tersebut gitu kan. Nah, setelah itu baru adonan berikutnya kita tumpuk gitu kan. Jadi setelah itu bisa nutupi, kita ratakan adonan yang berikutnya ini kan. Adonan ini kita ratakan, dan hasilnya apa nanti? Nah, ini setelah dilebarkan seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti bisa menutupi ini sudah kelewatnya mana. Nah, ini dinaikkan ke tumpukan adonan yang adonan pertama dan gula tengah tadi yang kita buat tadi ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke, setelah ini kan didiamkan teman-teman dalam beberapa menit kemudian. Setelah itu baru nih, kemudian kita lanjut ya. Setelah ini diratakan. Nah, ini tadi sudah didiamkan beberapa menit. Kemudian kita ratakan teman-teman ya. Kita ratakan. Nah, kita ratakan. Nah, ini, dan
ditunggu kan beberapa menit tadi, kemudian ini kita mulai motongnya di sini. Mana ini, kalau ini motong cakwe, dan nah ini mulai motong odading. Mana, nah ini kan sudah jadi ketika digoreng seperti ini sudah dipotong-potong teman-teman ya, sudah dipotong-potong. Kemudian nanti dia gula tengah itu yang memisahkan antara lapisan satu yang bawah dengan lapisan yang paling atas seperti itu. Nah jadi intinya seperti ini ya teman-teman kalau dijawab. Nah sehingga di antara pemisah ini kan terjadi apa, lengket gula halus dan wijen tadi melekat di kedua adonan, sehingga jadinya itu di atas seperti itu, bentuknya seperti itu. Nah ini, nah seperti ini kan. Oke ya teman-teman, itu gambarannya ya, gambaran kenapa wijennya melekat di situ. Kemudian kalau saya jawab lagi, ada satu mungkin yang bisa saya jawab. Ini dari Bang Raya Rahayu ya, Bang Raya Rahayu ini menanyakan gitu kan, Mas kalau bikin adonan cakwe pakai ragi bisa disimpan di kulkas nggak adonannya? Misal dibuat jam 7 malam terus dimasukin kulkas, keluar jam 4 subuh langsung digoreng. Oke, jadi berapa jam ya dari, kalau logikanya kita membuat cakwe dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 jam ya, artinya 9 jam apa masih kuat kalau dimasukkan kulkas ya. Kalau lebih supaya tahu lagi gitu ya, itu memang harus dicoba. Adonannya itu tidak masalah teman-teman, tidak masalah dimasukkan ke kulkas, cuma bagus tidaknya menurut saya kurang fresh ya seperti itu, karena adonan kalau sudah tersimpan lama itu akan teksturnya pun akan sedikit berubah ya seperti itu. Nah jadi gini ya, ada solusi dari dengan Kak Raya Rahayu ini ya. Kalau mbaknya atau kakaknya nih, atau abangnya ya ingin membuat seperti itu, jadi jangan pakai ragi instan, karena ragi instan ini sifatnya lebih cenderung cepat ya teman. Boleh disimpan. Saya juga kadang pernah ketika sisa adonan itu ternyata tidak terjual semua karena ada faktor ya, saya simpan di kulkas, tetapi akhirnya tidak saya buat untuk cakwe, hanya saya buat untuk cemilan di rumahan seperti itu, saya bagi-bagikan. Itu tidak masalah. Tapi kalau lebih baik ya, dari ini Kak Raya Rahayu ini, lebih baik membuat adonan itu dengan pengembangnya adalah baking soda. Jadi baking soda atau baking powder dicampur gitu kan, itu dia akan lebih awet gitu kan. Jadi akan lebih awet, sehingga kalau dalam kurun waktu beberapa jam, taruh aja nggak usah di kulkas itu kan, itu aman gitu kan. Taruh aja di bak atau di kira-kira tempat yang bisa, yang higienis lah seperti itu. Itu malah bisa teman-teman, malah bisa tenggang waktunya lama, itu akan bagus seperti itu. Jadi ada beberapa pedagang yang sempat saya jumpai itu kan, saya konten itu kan, dia menggunakan hanya baking soda dan baking powder ya seperti itu, dan waktunya memang lama. Dia bikin pagi, sore buat jualan. Jadi itu ya salah satu caranya ya, cara untuk agar lebih maksimal lagi daripada kita menggunakan ragi instan. Karena ragi instan ini sifatnya kalau sudah terlalu lama, dia baunya itu akan lebih ke apa ya, bahasanya itu kayak asam ya, kecut ya seperti itu. Itu yang sering terjadi ya, apalagi kalau adonan tidak dimasukkan kulkas, tambah aroma, tambah kecut lagi. Di dalam kulkas pun itu aromanya sudah berubah, sehingga kalau kita kita mungkin yang jadi kita yang mengkonsumsi itu mungkin sedikit beda juga lah itu daripada aroma waktu awal-awal kita goreng ataupun adonan yang masih fresh seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman ya, ada pertanyaan dari beberapa tadi, dua ya, pertanyaan yang jelas dua tentang wijen yang kenapa di atas itu, kemudian dari pembuatan cakwe kalau tenggang waktunya lama ya, apalagi sampai disimpan di kulkas, solusinya adalah itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita bahas yang lainnya dan berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya.